Salam, selamat pagi. Gimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Yes. Tadi saya terkejut dengan melihat kamera di depan saya. Bapak Ibu, langsung saja mari kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16. Kitab Efesus pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-16. Saya rindu untuk Bapak Ibu Saudara untuk terlibat pembacaan Alkitab ini. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan saudara-saudari membacakan ayat yang genap. Dengan judul perikop, Kesatuan Jemaat dan Karunia yang Berbeda-beda. Ayat yang pertama, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dikatakan berbahagia orang membaca firman Tuhan serta merenungkan dalam setiap kehidupannya masing-masing. Pada saat ini kita melihat latar belakang dari kitab Efesus ini, di mana surat Efesus ini ditulis oleh Paulus ketika dia berada di dalam penjara. Tentu Paulus mempunyai tujuan atau motivasi yang di dalam untuk penulisan kitab Efesus ini. Di mana tujuan Paulus menulis surat Efesus ini dikondisikan juga atau didukung oleh keadaan masyarakat atau jemaat Efesus pada waktu itu, di mana mereka melakukan penyembahan terhadap dewa Yunani, di mana mereka menganggap bahwa dewa Yunani yang mereka sembah itu adalah dewa Artemis. Dan mereka menganggap bahwa dewa Artemis itu adalah dewa kesuburan. Dan bukan hanya itu saja, mereka melakukan percaya kepada kaisar atau tunduk kepada kaisar pada waktu itu. Nah, setelah itu Paulus ketika dia berada di dalam penjara,
tergeraklah hatinya untuk menulis atau mengirimkan surat ini kepada jemaat Efesus. Dan terkhususnya di dalam pasal yang keempat ini, salah satu nasihat Paulus kepada jemaat Efesus mengingatkan kembali jemaat Efesus ketika kita melihat di dalam judul perikop ini kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Tetapi mengingatkan kembali jemaat Efesus bagaimana mereka memiliki kesatuan dan karunia yang berbeda-beda yang mereka miliki. Nah, pada pagi hari ini kita merenungkan sebuah tema, yaitu memiliki dasar kesatuan yang kokoh di dalam Kristus. Berbicara mengenai dasar atau fondasi tentu sangat penting di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita mengerjakan sesuatu tanpa dasar, tanpa fondasi, itu tidak akan bisa berjalan. Atau diistilahkan dengan suatu pembangunan yang dilakukan tanpa dasar atau tanpa fondasi, bangunan tersebut tidak akan bisa terbangun atau bisa terselesaikan tanpa fondasi. Bagaimana dengan kita dengan fondasi kesatuan yang kokoh, yang kuat di dalam Kristus? Apa yang harus kita lakukan? Dan bagaimana cara kita supaya kita memiliki dasar kesatuan yang kokoh di dalam Kristus? Pada saat pagi hari ini, sesuai dengan nats ini ada dua hal yang harus kita lakukan supaya kita memiliki dasar kesatuan yang kokoh di dalam Kristus. Yang pertama, yang terambil dari ayat yang kedua. Saya akan membacakannya. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan saya mengambil garis besar atau memberikan poin yang pertama, bagaimana supaya kita memiliki dasar yang kuat di dalam Kristus, yaitu meneladani hidup Yesus Kristus. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita tahu atau kita sudah mengetahui dan melihat bahwa selama Yesus di dunia ini banyak hal yang dialaminya dan banyak hal yang dilakukannya. Ya. Dia melakukan mujizat dan banyak hal yang membuat dia juga, kalau kita diistilahkan, membuat dia menderita. Nah, tetapi bagaimana tindakan Yesus Kristus, bagaimana responnya ketika dia mengalami hal seperti itu? Mungkin kalau kita mengalami hal yang dialami Yesus, mungkin kita tidak sanggup, tidak bisa menahan untuk menerimanya. Tetapi di dalam ayat yang kedua ini, Rasul Paulus menasihatkan jemaat Efesus, mengingatkan kembali bahwa supaya mereka memiliki moralitas kesatuan. Moralitas apa? Kalau kita melihat bahwa di dalam ayat yang kedua ini ada 5 moralitas kesatuan. Yang pertama, yaitu rendah hati, lemah lembut, sabar, kasih, dan saling membantu. Dan bagaimana dengan kita pada saat ini? Pada saat ini, pada pagi hari ini kita diingatkan kembali bagaimana kita melakukan moralitas kesatuan tersebut. Bahkan kalau kita melihat bahwa moralitas kesatuan yang kelima tadi terdapat di dalam diri Yesus, bahkan lebih dari situ, ya. Kita melihat bahwa Yesus Kristus, dia dianiaya, dia ditolak pada waktu itu, waktu dia pelayan di dunia, tetapi Yesus selalu sabar. Ya. Dia mengasihi semua umat manusia, walaupun kita semua orang-orang yang berdosa, tetapi Yesus selalu mengasihi kita. Nah, pada saat ini kadang-kadang kita sebagai manusia sulit untuk memiliki atau melakukan moralitas kesatuan tersebut. Ya. Kadang-kadang kita lupa dengan yang pertama, kerendahan hati, kelemah lembutan dan sabar. Tetapi pada saat pagi hari ini kita diingatkan kembali bagaimana cara kita supaya kita kuat
di dalam Kristus, maka kita harus meneladani hidup Yesus Kristus dengan cara kita harus melakukan moralitas tersebut. Kita harus rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah Maha Panjang Sabar. Tetapi pada saat ini kita diingatkan kembali bagaimana kita bisa mengaplikasikan dan melakukan di dalam setiap kehidupan kita moralitas tersebut. Saya berbicara sedikit atau menceritakan tentang pengalaman waktu kami weekend sama dengan Kak Sevan. Pada hari Sabtu pagi-pagi kami sudah berangkat bersama di pasar. Kami pergi bersama itu jam 8. Dan setelah itu kami pulang itu jam 11 siang. Karena kami harus bersama kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi pada waktu itu kami keliling-keliling pasar itu. Kami juga capek karena jalan kaki keliling-keliling. Ya, kalau tidak minum air pasti bisa pingsan di dalam. Tetapi setelah itu kami beristirahat di salah satu warung. Di salah satu warung itu warung kopi dan banyak hal lagi yang dijual seperti jajan atau minum-minum. Tapi kami sebenarnya mengambil kesempatan untuk bersama kepada orang-orang di situ. Nah, pada saat itu kami duduk di situ karena pada waktu itu di warung itu banyak orang yang minum kopi, yang makan-makan. Nah, pada saat itu kami pikir bahwa mungkin ini antri. Nah, pada saat itu saya duduk, Kak Sevan lagi berdiri di depan kursi, dia belum duduk. Nah, tiba-tiba penjaga atau yang punya warung kopi ini, dia bertanya kepada kami, kalian pesan apa? Nah, kami bilang, enggak Pak, cuma istirahat sebentar aja. Sebenarnya kami mau pesan kopi, karena pagi-pagi itu juga maksudnya enak minum kopi supaya tidak ngantuk. Nah, pada saat itu dia bilang, Mas, kalau tidak ada yang dipesannya, jangan duduk di sini. Silakan keluar. Apalagi bahasa Jawa saya tidak mengerti, hanya Kak Sevan yang mengerti. Jadi saya duduk terus karena saya nggak tahu bahasanya. Dia pakai bahasa Jawa. Tapi Kak Sevan bilang, Novi kita pergi karena dia bilang kalau tidak ada dipesan, kalian pergi. Aduh, saya bilang di situ banyak orang, jadi ya sebenarnya malu, jadi nggak apa-apalah. Jadi saya bilang sama Kak Sevan, aduh, gimana ya kalau sama kami juga di Nias ya, kalau misalnya ada warung, kalau kita duduk di situ kita tidak diusir. Jadi kata Kak Sevan, oh berbeda-beda. Jadi di situ kita mengerti bahwa kalau kita sebagai orang-orang yang mengenal Kristus, kalau kita tidak mempunyai kesabaran, ya, maka bisa kita emosi kepada orang itu. Ya. Karena kita meneladani, mengingat bahwa Yesus yang Tuhan kita sembah adalah Maha Panjang Sabar, maka kita mengingat bahwa kita juga harus sabar, meneladani hidup Yesus Kristus. Ya. Bukan juga hanya kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus kita menunjukkan moralitas kesatuan tersebut, tetapi kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan juga. Ya. Pada saat ini kita diingatkan kembali, Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita di dunia ini, teladan yang sempurna. Dia yang paling sempurna memberikan teladan di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Oke, oleh sebab itu, marilah kita meneladani hidup Yesus Kristus. Mungkin pada saat ini kita sulit untuk bisa melakukannya, tetapi kita berdoa, biarlah Roh Kudus yang selalu bekerja dalam setiap kehidupan kita untuk kita bisa melakukannya. Dan yang kedua, bagaimana cara kita memiliki dasar kesatuan yang kokoh atau yang kuat di dalam Kristus, yaitu berpegang teguh kepada kebenaran. Yang terdapat di dalam ayat yang ke-15, saya akan membacakannya. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala.
dalam ayat ini Paulus menugasi para pemimpin pada waktu itu, yaitu pemimpin rohani, untuk memperlengkapi umat Tuhan. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-12, dengan tujuan agar jemaat pada saat itu terdidik dalam pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus, supaya mereka tidak menyesatkan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, dan supaya mereka mencapai kesatuan iman yang sejati yang mereka miliki. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, berbicara tentang berpegang teguh kepada kebenaran itu bersifat mutlak, ya, atau dikatakan berpegang teguh, jangan goyah, ya. Mungkin pada saat ini banyak masalah yang kita hadapi, banyak hal yang kita hadapi atau problem-problem yang kita hadapi. Mungkin pada saat ini kita berpikir kita tidak bisa menyelesaikannya. Tetapi di sisi lain, jangan juga kita terombang-ambingkan dengan masalah itu. Jangan sampai iman kita goyah dengan masalah yang kita hadapi. Ya. Kalau kita melihat bahwa di dalam ayat yang ke-11, di situ dikatakan bahwa dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Di sini dikatakan bahwa kita tahu bahwa segala profesi-profesi yang kita miliki sekarang ini itu semuanya karena Tuhan yang memanggil setiap kita untuk kita bisa melakukan atau menjalankan profesi tersebut. Nah, pada saat ini bagaimana kita berpegang teguh kepada kebenaran? Kita harus tetap kuat, ya. Jangan sampai ada yang bisa menggoyahkan setiap iman kita kepada Yesus Kristus. Karena kita sebagai orang-orang percaya hanya satu yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus. Karena begitu besar pengorbanan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, maka kita juga jangan mengecewakan Tuhan. Kita yakin bahwa kita diselamatkan adalah karena kasih dan anugerah Tuhan. Pada saat ini kita diingatkan kembali, mungkin banyak problem-problem yang kita hadapi. Jangan sampai iman kita goyah. Kita harus berpegang teguh, berkonsisten bahwa hanya satu yang Tuhan kita sembah adalah Yesus Kristus. Pada saat ini mungkin banyak masalah yang kita hadapi, mungkin banyak kegoyahan yang kita miliki karena ada berbagai hal yang membuat kita menjadi minder, menjadi bisa tidak berhubungan lagi dengan Tuhan dengan baik. Tetapi yakin dan percaya bahwa ketika kita berpegang teguh di dalam kebenaran, maka kita harus kuat. Kita akan dikuatkan oleh Roh Kudus. Pada saat ini, bagaimana kita merenungkan kembali firman Tuhan ini, supaya kita tidak bisa diombang-ambingkan dengan pengajaran sesat. Ketika kita memberikan pengajaran yang benar, berpegang teguh kepada pengajaran yang benar, pada saat ini kita harus diingatkan kembali bagaimana kita memiliki dasar kesatuan yang kokoh di dalam Kristus. Ketika kita memahami kedua hal pokok tersebut. Sebagai kesimpulan kita pada pagi hari ini, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana kita tadi memiliki dasar atau fondasi yang kuat di dalam Yesus Kristus, yaitu ketika kita meneladani hidup Yesus Kristus dengan cara
yaitu dengan melakukan moralitas kesatuan. Yang kelima tadi yaitu rendah hati, lemah lembut, sabar, kasih dan saling membantu. Dan yang kedua, bagaimana cara kita memiliki dasar yang kukuh di dalam Kristus, yaitu berpegang teguh kepada kebenaran. Sebagai orang percaya, sebagai orang yang mengalami keselamatan, kita harus berpegang teguh. Jangan sampai iman kita goyah hanya gara-gara ada problem atau masalah yang kita hadapi. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini kita mengingatkan kembali dan bisa kita mengaplikasikan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa.